Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai berjuang berpikir positif. Merdeka atau mati. Semboyan ini, kalimat ini banyak kita jumpai tertera di tembok-tembok toko, gudang-gudang, stasiun, bahkan di pohon-pohon besar di pinggir jalan. Di masa perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan antara sebelum tahun 45 dan setelahnya. Bagi kita yang lahir dan hidup di tahun-tahun yang jauh setelah masa itu, kita hanya tahu peristiwa itu melalui stasiun televisi atau sekarang melalui handphone. Yang menjadi pertanyaan kita, adakah kita sempat berpikir dan memahami makna kalimat itu? Dan apa pula hubungannya dengan saat ini? Merdeka dapat dimaknai bebas. Kemerdekaan adalah kebebasan. Bebas dari penjajahan, bebas dari pemaksaan, dari tekanan, ikatan, ketergantungan, atau bahkan kecanduan. Para penghuni lapas, sel penjara, pasti terbatas, terikat oleh ruang dan waktu, dan terikat pula oleh aturan-aturan yang ada di dalam lapas. Sama sekali tidak ada kebebasan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, tekanan batin dan tekanan pikiran tidak kalah menyiksanya dibanding siksaan fisik misalnya. Yang jelas lahir batin senantiasa tersiksa. Maka tidak mengherankan para penghuni lapas yang telah bebas, seringkali mereka berteriak-teriak, "Aku bebas, aku bebas." Suatu hal yang tidak ada artinya bagi mereka yang tidak pernah dipenjara. Dari sinilah kita mulai bisa melacak pemikiran. Apa artinya merdeka atau bebas bagi kita yang tidak pernah dijajah atau dipenjara? Di banyak negara di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia, kemerdekaan hanya dapat diraih setelah melalui perjuangan yang hebat dan berat. Tidak sedikit yang harus dikorbankan, biaya, tenaga, pemikiran, bahkan jiwa atau nyawa. Stempel pemberontak bagi para pejuang menjadi legalitas bagi penguasa untuk menumpasnya, untuk membunuhnya para pejuang itu yang dianggap sebagai pemberontak atau perusuh. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya ribuan atau bahkan jutaan jiwa harus melayang untuk ditukar dengan kemerdekaan. Apa artinya hidup harus selalu menderita, tersiksa oleh penjajah, hak asasi? Maka pilihan yang logis adalah berjuang atau mati. Bila perjuangan berhasil, maka kemerdekaan dapat diraih, dan itu berarti lepas dari penderitaan. Namun jika perjuangan gagal, maka mati adalah pilihannya. Setidak-tidaknya mati syahid karena bela negara. Mati dengan rasa bangga dan dikenang sebagai pahlawan. Daripada hidup namun terhina tanpa harga diri sebagai pengecut dan selalu ketakutan karena terjajah. Maka wajarlah bila akhirnya banyak kita jumpai tulisan-tulisan kalimat itu, merdeka atau mati. Itu dahulu seputar tahun 45. Lalu sekarang bagaimana? Adakah semboyan merdeka atau mati masih perlu, masih relevan? Apakah sekarang masih ada penjajah, masih ada yang memusuhi kita? Jawabannya tidak sulit jika kita mau membuka Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa kita selalu menghadapi musuh yang nyata, yang tidak kalah bahayanya bila dibanding musuh dalam penjajahan waktu itu.
termasuk yang ada di dalam surat Yasin 60, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Mengapa dinyatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata? Siapakah yang pernah berjumpa melihat wajah setan atau wujud setan? Selama kita terjebak ke dalam anggapan bahwa setan itu adalah suatu sosok atau seseorang, maka kita tidak mungkin menyadari adanya setan sebagai musuh. Pentingnya menyadari setan sebagai karakter penggoda atau pembangkang, sebagaimana pentingnya menyadari malaikat sebagai karakter pembantu, karakter ketaatan atau kepatuhan, akan membantu kita memahami bahwa kedua karakter itu ada pada semua orang, termasuk orang-orang yang telah beriman. Jika malaikat adalah identik dengan ketaatan atau kepatuhan, maka setan adalah sebaliknya, membangkang, selalu bangga diri dan menyombongkan diri. Dari sini dapat kita sadari bahwa setiap kebanggaan diri, angkuh, merasa terbaik, terpandai, dan apalagi suka meremehkan orang lain adalah watak yang jelas-jelas menjadi musuh bagi kita yang ingin taat mengabdi kepada Tuhan. Sudah semestinya jika musuh kita selalu ingin mengalahkan kita, bahkan menghancurkan kita. Karakter-karakter yang identik dengan setan itulah musuh-musuh kita. Apakah itu tidak jelas bagi kita? Sebagaimana dalam urusan kesehatan, di mana daging kambing jelas-jelas menjadi musuh bagi mereka yang memiliki hipertensi atau darah tinggi. Makanan yang keras dan pedas jelas-jelas menjadi musuh bagi kita yang sakit tipes. Jika malas belajar adalah penyebab kebodohan, bukankah kemalasan itu adalah jelas musuh bagi kita? Begitupun pemikiran-pemikiran negatif, suudzon, prasangka buruk pada orang lain, terlalu bangga diri karena merasa punya banyak harta, jabatan, atau bahkan prestasi adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari ketenangan, ketentraman hidup. Bukankah itu adalah musuh yang nyata bagi kita? Bila kita telah sadar siapa-siapa atau apa-apa yang menjadi musuh yang nyata, apa yang seharusnya kita lakukan? Melawan mereka, berjuang mengalahkan mereka, atau kita biarkan saja? Benarkah kita sadar dan berusaha berjuang mengalahkan musuh-musuh kita yang berusaha merampas ketentraman kita atau kebahagiaan kita? Bukankah kita maklum bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk diraih selama kita belum merdeka atau masih dijajah? Dan bukankah kemerdekaan itu mustahil tanpa perjuangan? Dan pula perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Lalu bagaimana cara kita berjuang jika musuh kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, atau bahkan pikiran-pikiran kita sendiri? Dan sadarkah kita bahwa hanya dengan pikiran-pikiran positif, yaitu memahami, memaklumi, memuji, memaafkan, barulah pintu gerbang kemerdekaan diri akan terbuka. Dan setelah semua itu terbuka, barulah kita mampu menebar kasih kepada sesama tanpa pilih kasih. Maka dengan serta-merta bahagia itu datang menyongsong dengan sendirinya. Namun jika kesadaran bahwa kita punya pemikiran saja tidak, bagaimana kita tahu bahwa pikiran kita ini rendah ataukah tinggi? Di mana pikiran-pikiran rendah kita dimulai dari merasa diri lebih baik dari orang lain. Sampai di sini sudahkah kita berjuang untuk selalu berpikir positif yang menjadi modal dasar agar kita menjadi pribadi yang merdeka? Meskipun kita berada dalam lingkungan yang sama sekali tidak mengerti kita, bukankah emas murni tetap emas murni? Dan jangan lupa berpikir positif dan menebar kasih hanya mampu kita lakukan manakala kita selalu sadar bahwa manusia adalah saudara bagi semua manusia.
saudara sesama makhluk Tuhan yang Maha Kasih. Selamat berjuang berpikir positif. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.